Halo semuanya, kenalkan nama saya William Jonathan dari kelas 11 IPS. Pada kelas kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan berkelanjutan. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada prinsip antar generasi, yang artinya gagasan untuk generasi sekarang menguasai dan juga menjaga sumber daya alam bumi dan juga titipan agar generasi selanjutnya bisa merasakan atau menguasai sumber daya alam yang di bumi juga. Dan kita juga perlu menjaganya, karena jika rusak, generasi yang selanjutnya tidak akan bisa merasakan dan tidak bisa menguasai sumber daya alam yang di bumi. Misalnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip pencegahan diri. Ini berhubungan dengan yang pertama. Pertama kan itu kita menguasai dan menjaga, dan ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat kita kuasai, maka kita harus mencegahnya sendiri atau memperbaikinya dari titik ini. Yang artinya contohnya kebakaran hutan, kita harus melakukan cara agar kebakaran itu bisa dihentikan, seperti menyiram dengan air atau menurunkan hujan buatan dan lain-lainnya. Ya, yang terakhir itu prinsip keanekaragaman hayati, yang artinya kita harus melindungi dan juga menjaga agar keanekaragaman hayati itu flora dan fauna tetap utuh. Tentunya aja ketika kita membangun sesuatu itu kan pasti perlu lahan. Misalnya kita di dalam hutan bangunnya, kan berarti tanah tersebut akan dikuras atau flora dan fauna akan hilang. Makanya kita perlu jaga agar tidak jadi kepunahan terhadap fauna dan flora. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep kunci paradigma pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah konsep kebutuhan untuk kehidupan yang baik, khususnya kaum miskin. Nah, kita perlu tahu bahwa kita membangun sesuatu atau membangun pabrik itu kita harus mementingkan kaum miskin, karena jika kita mementingkan kaum miskin maka kehidupan akan baik, yang artinya para orang miskin itu bisa bekerja kembali. Ini membangun pabrik kan itu pasti butuh orang untuk bekerja di pabrik, karena itu kita butuh atau mengangkut orang-orang miskin tersebut untuk bekerja agar tidak jadi kemiskinan atau tidak menambah kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Oke, hanya saya menjelaskan naik kunci kedua, yaitu keterbatasan lingkungan. Kita ketahui atau kita perlu mengetahui bahwa aktivitas manusia ini harus tergantung pada keterbatasan lingkungan, karena kita ketahui bahwa lingkungan di dunia ini itu terbatas. Artinya kita harus atau melakukan sesuatu kita sebenarnya mengetahui dulu keterbatasan lingkungan yang ada. Jadi kita membangun pabrik atau membangun apapun itu kita harus mengetahui seberapa persen atau seberapa banyaknya kita gunakan lahan untuk membangun itu. Jangan sampai kita membangun pabrik itu jumlah lingkungan dan jumlah lahan yang ada itu semakin berkurang, karena kita perlu tahu bahwa pohon-pohon atau hutan-hutan atau lahan-lahan yang belum dibangun itu menjadi tempat untuk flora dan fauna juga. Kita harus mengetahui dan menjaganya. Pertama, manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan, dan juga manusia memiliki hak untuk memiliki hidup yang sehat dan produktif, dan juga keselarasan dengan alam. Oke, selanjutnya adalah hak pembangunan harus dilakukan secara adil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah dalam proses pembangunan, pelindungan lingkungan itu harus ada dalam bagian integral dan tidak boleh terpisah di dalam proses itu. Wanita itu sangatlah penting untuk mengelola lingkungan dan pembangunan. Partisipasi mereka juga sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oke, ya, selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan dan sumber daya alam masyarakat yang mengalami penjarahan, perusakan, dominasi dan lain sebagainya itu harus dilindungi.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 pokok pikiran strategi nasional dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, pelayanan masyarakat di bidang pengentasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, serta neraca ekonomi dan lingkungan. Kedua adalah pengelolaan limbah yang meliputi pelindungan atmosfer, pengelolaan bahan kimia beracun, pengelolaan limbah radioaktif, serta pengelolaan limbah padat dan cair. Ketiga, pengelola sumber daya tanah yang meliputi penataan tanah, sumber daya tanah, pengelolaan hutan, serta mengembangkan pertanian di pedesaan dan pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, serta pengelolaan terpadu di wilayah pesisir dan laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Johannesburg Plan of Implementation secara umum adalah mengurangi angka kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, melindungi dan mengolah sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial, pelaksanaan tata kelola kota yang baik dan efektif, kelembagaan di tingkat nasional yang kuat, partisipatif untuk mengharusutamakan pembangunan berkelanjutan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang isu mengenai pembangunan berkelanjutan. Pertama, ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan menetas kaum miskin. Mengembangkan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan dan kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Terakhir saya menjelaskan manfaat lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Pertama, pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan. Ketiga, pemanfaat energi terbarukan. 4. Diversifikasi bahan bakar. 5. Konservasi energi. 6. Pengolahan sampah domestik. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata atau percakapan saya kurang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.